Prabu Angling Darma, pahlawan legendaris yang diyakini menggambarkan semangat Batara Wisnu, lahir dari keturunan bangsawan. Kisahnya terukir di batu candi kuno dan dijalin dalam literatur Jawa. Relief ini menceritakan kisah epik Angling Darma, seorang penguasa Malawapati. Prabu Angling Darma, tokoh legendaris dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai perwujudan Batara Wisnu, lahir dari Pramesti, putri Jayabaya. Jayabaya adalah putra Gendrayana, cucu Yudayana, dan cicit Parikesit, dengan silsilahnya berhubungan dengan tokoh Mahabharata seperti Abimanyu dan Arjuna. Ia memerintah di kerajaan Malawapati. Kisahnya terukir dalam relief Candi Jago dan dikenal melalui berbagai karya sastra seperti Kidung dan Serat Angling Darma. Relief ini diinterpretasikan oleh Thomas M. Hunter, ahli linguistik dan Jawa kuno, berdasarkan naskah karya Bambang Sutrisno. Meskipun relief ini tidak berasal dari masa Singhasari, namun dipahat pada masa Hayam Wuruk. Selain di Candi Jago, ada kepercayaan bahwa kisah Angling Darma juga terdapat di relief Candi Mirigambar. Namun terdapat keraguan dari beberapa ahli, termasuk N.J. Krom dan Knebel, arkeolog Belanda. Beberapa daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, meyakini bahwa Prabu Angling Darma adalah tokoh sejarah. Ada dugaan bahwa makam dan peninggalan Angling Darma berada di Desa Baleadi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo. Di Bojonegoro, terdapat situs melawatan di Desa Wotangare, Kalatidu, yang juga dipercaya sebagai petilasan Angling Darma. Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya dalam berkomunikasi dengan binatang serta keturunannya dari Arjuna, tokoh utama dalam Mahabharata. Beberapa daerah mengklaim memiliki petilasan Angling Darma, tetapi ada yang menganggapnya hanya tokoh rekaan belaka. Legenda Prabu Angling Darma mengisahkan bahwa ia dilahirkan oleh Pramesti, putri Jayabaya, yang merupakan putra Gendrayana, cucu Yudayana, dan cicit Parikesit. Silsilahnya berkaitan dengan tokoh Mahabharata seperti Abimanyu dan Arjuna. Dia memerintah di kerajaan Malawapati. Meskipun banyak yang memandang Angling Darma sebagai legenda, beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur percaya bahwa tokoh ini benar-benar ada di masa lalu. Di Pati, Jawa Tengah, ada makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Angling Darma, serta makam Pati Batik Madrim di Kedung Winong. Di Bojonegoro, terdapat situs melawatan di Desa Wotangare, Kalatidu, yang dianggap sebagai petilasan Angling Darma. Bahkan, Angling Darma dijadikan ikon kota Bojonegoro dengan julukan Laskar Angling Darma. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah Universitas Negeri Malang, kisah Angling Darma sudah muncul dalam sastra lisan pada masa Hindu-Buddha. Namun, klaim mengenai lokasi cerita ini muncul kemudian. Meskipun demikian, tidak semua karya sastra menggambarkan peristiwa historis, dan penokohannya pun tidak selalu nyata. Ada berbagai versi naskah tentang Angling Darma, dan kini cerita ini telah berubah dari versi aslinya dalam relief candi. Meskipun demikian, apakah Angling Darma adalah tokoh sejarah atau hanya legenda tetap menjadi pertanyaan. Menurut Dwi, tradisi lisan kisah Angling Darma sudah ada sebelum Majapahit, tetapi versi tertulis dan adaptasi ke dalam relief candi baru muncul pada era Majapahit. Dwi meyakini bahwa Angling Darma hanyalah tokoh rekaan, tetapi meskipun demikian, nama tempat dan elemen alam dalam cerita tersebut tetap mencerminkan kondisi nyata pada masa itu. Tokoh fiktif seperti Angling Darma dapat menjadi gambaran sosial dan budaya pada saat sastra itu ditulis. Meskipun Angling Darma adalah tokoh fiksi, kisahnya bisa saja mengandung unsur faktual. Menurut Dwi, karya sastra tetap bisa menjadi sumber, meskipun tidak untuk menvalidasi tokoh fiktif. Fenomena di mana kisah fiksi dianggap seolah-olah faktual adalah hal yang wajar karena karya sastra telah merakyat. Pelokalan atau pengkaitan kisah dengan wilayah tertentu juga sering terjadi. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa tradisi lisan asal-usul daerah tertentu tercermin dalam Angling Darma. Namun, menurut Dwi, hubungan Angling Darma dengan Jayabaya adalah penambahan cerita yang muncul kemudian. Tentang keberadaan kerajaan Malawapati, tanpa bukti yang jelas, kemungkinan besar itu juga hanya rekaan belaka. Apabila ada tempat dengan nama yang mirip, mungkin saja itu hanya meminjam dari kisah Angling Darma yang sudah terkenal. Dalam penelusurannya, Dwi menekankan bahwa meskipun Angling Darma hanya tokoh rekaan, cerita tersebut tetap memiliki nilai historis dan budaya yang penting bagi masyarakat. Dwi menjelaskan bahwa daya tarik kisah Angling Darma salah satunya karena keragaman tokohnya, terutama dalam hubungannya dengan cerita binatang.
Hal ini terbukti dengan banyaknya relief dinding candi yang menggambarkan cerita binatang, menandakan popularitasnya pada masa lampau. Pesan moral yang terkandung dalam kisah Angling Dharma juga sangat kuat, terutama mengenai kesetiaan dan dharma. Kisah ini menyajikan contoh unik tentang kesetiaan seorang suami kepada istrinya, di mana Angling Dharma ingin mengikuti istrinya bahkan setelah kematian. Konsep kesetiaan ini tercermin dalam upaya Angling Dharma untuk mencari wanita yang mirip dengan istrinya yang telah meninggal. Dari segi bahasa, Ari memiliki arti adik, yang dalam konteks judul awal kisah Angling Dharma, Ari Dharma, diartikan sebagai sebutan suami kepada istrinya. Ini terbukti dalam catatan sejarah, seperti prasasti Muncang dari masa pemerintahan Empu Sindok, di mana istri raja disebut sebagai Ari Parameswari Diah Kepi. Selain itu, Dharma memiliki arti ajaran. Dalam konteks ini, tokoh Angling Dharma memberikan tuntunan tentang dharma suami kepada istri, termasuk kesetiaan seorang suami kepada pasangannya. Kisah ini bukan hanya tentang satu nama diri, tetapi lebih sebagai simbol dari tuntunan yang diberikan oleh tokoh tersebut. Meskipun kisah ini memiliki latar belakang zaman yang berbeda-beda, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan mampu melintasi zaman. Meskipun tidak terikat oleh bahasa keagamaan tertentu, cerita ini lebih berkaitan dengan hubungan sosial manusia, sehingga tetap diminati bahkan ketika agama-agama lain berkembang. Bahkan, cerita ini telah berkembang menjadi bentuk seni pertunjukan yang tidak hanya literer dan visual, tetapi juga dalam bentuk seni pertunjukan.